Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini akan berhubungan dengan strategi harga. Di dalam manajemen pemasaran, strategi harga ini sangat penting. Apa itu strategi harga? Jadi, strategi harga ini merupakan kebijakan perusahaan dalam menetapkan harga jual sebuah produk atau jasa. Tujuan penetapan harga ini ada 4. Yang pertama itu memilih harga yang menghasilkan laba paling tinggi, terdiri dari 2. Jadi perusahaan itu berdasarkan target margin atau berdasarkan return on investment. Yang kedua itu yaitu berorientasi pada volume tertentu. Ini biasanya diterapkan oleh perusahaan penerbangan. Kemudian ada juga berorientasi pada citra, artinya harga itu bisa tinggi atau rendah tergantung persepsi konsumen. Kemudian ada juga tujuannya itu untuk stabilisasi harga, yaitu untuk mempertahankan hubungan yang stabil antara harga suatu perusahaan dengan harga pemimpin industri. Nah, ada banyak sekali cara menentukan strategi harga. Ini biasanya ada juga berdasarkan biaya. Ini diambil dari format.com, di mana biaya itu bisa berdasarkan cost of material atau biaya untuk membuat sebuah biaya bahan baku, kemudian cost of labor atau biaya tenaga kerja atau pegawai kita, kemudian overhead. Jadi ini merupakan total cost. Tetapi ada juga berdasarkan total, kemudian dibagi berdasarkan total cost dan dosai profit, misalnya 20%, kemudian berapa, kemudian akhirnya kita dapatkan harga dari finansial kita. Kemudian penetapan harga ada 4 kategori juga. Yang pertama itu berdasarkan cost plus pricing method. Ini merupakan penetapan harga jual per unit berdasarkan jumlah biaya per unit ditambah dengan jumlah tertentu sebagai laba. Nah, jadi ini rumusnya cost plus pricing method ini harga jual sama dengan biaya total ditambah laba. Nah, yang kedua ada yang namanya markup pricing. Nah, ini rumusnya adalah harga beli ditambah dengan laba atau markup. Nah, ini penetapan harga yang sering digunakan pedagang reseller atau dropshipper. Jadi dia punya harga beli, dia pengen tambahin lagi laba yang dia inginkan. Kemudian ada fixed fee pricing. Nah, ini penetapan harga berdasarkan jumlah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan ditambah dengan fee yang telah disepakati. Jadi ada fee tambahan ya di penetapan harga ini. Nah, kemudian ada target pricing, yakni penetapan harga yang dilakukan berdasarkan pengembalian investment atau ROI, return on investment, sesuai target yang diinginkan. Kemudian ada juga nih berdasarkan keinginan ya. Ada 2, yaitu sensitivity matters atau PSM, yaitu strategi penetapan harga yang dilakukan dengan tujuan untuk melakukan pendekatan terhadap permintaan konsumen. Nah, ini biasanya didasarkan value yang diterima. Misalnya si konsumen ini sebanding nggak sih kita beli produk ini, sensitif dia. Ada yang misalnya harga mobil Alphard yang 1M apakah sebanding dengan value yang dia dapatkan. Kemudian ada diskriminasi harga. Ini kebijakan untuk menentukan harga jual yang berbeda-beda untuk satu jenis produk yang sama dalam satu segmen pasar. Kemudian ada berdasarkan persaingan. Ini ada 2 metode. Yang pertama itu first bid value fixing, itu penetapan harga jual berdasarkan harga jual rata-rata produk sejenis. Yang kedua adalah sealed bid pricing, penetapan harga jual berdasarkan penawaran yang diajukan oleh pesaing. Nah, kemudian ada juga nih penetapan harga berdasarkan kompetitor atau persaingan. Yang pertama itu harga itu ya udah kita fokus harga apa yang sudah ada di pasaran. Yang kedua ada harga berdasarkan biaya produksi. Ini biasanya strateginya markup dengan menambahkan nilai yang diinginkan perusahaan atas
penjualan produk atau jasa. Kemudian ada strategi harga dinamis. Nah, ini penetapan harganya berdasarkan permintaan atau berdasarkan waktu. Kemudian ada yang premium. Nah, ini strateginya perusahaan menawarkan layanan awalnya gratis, kemudian berharap penggunanya akan upgrade. Nah, misalnya ini biasanya software ya, ada yang software itu gratisannya dia nggak terlalu fitur-fiturnya canggih, lalu kalau kita mau upgrade jadi akan ditambahkan. Ini sering nih kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian ada juga strategi atas bawah namanya. Nah, biasanya ada harga diskon, cuci gudang, promo akhir tahun. Jadi pas di awal ya udah kita jualnya sesuai dengan harga atas ya, tapi kemudian kalau udah mulai seasonnya udah habis, kita buat di harga bawah. Kemudian ada harga itu ditentukan berdasarkan jam. Artinya berdasarkan tarif ya. Contoh ini penyedia jasa. Kemudian ada yang strategi skimming. Ini strategi penetapan harga yang ditawarkan pertama kali ya, yang termahal. Ini biasanya produk teknologi, lama-lama dia harganya turun. Nah, ini yang kasihan yang beli ini di awal-awal nih. Misalnya pada tahun 2015 iPhone 7 itu harganya sampai 10 juta. Sekarang di 2020 iPhone 7 itu malahan cuma 7 juta gitu. Nah, itu rugi yang si yang beli. Kemudian ada strategi harga penetrasi. Nah, strategi ini menginginkan si penjual produk itu dia pasarkan ke pasar yang daya belinya rendah. Kemudian ada strategi premium, identik dengan produk yang memiliki kualitas yang tinggi, mewah, atau premium. Nah, ini biasanya di fashion ya, orang mau beli yang bermerek sampai mahal karena dia percaya terhadap kualitasnya, memang sebanding. Dia sudah punya brand yang udah masuk. Nah, ini contohnya ini produk Chanel ya, yang lumayan mahal dibandingkan dengan produk yang mungkin belum orang tahu identik dengan brandnya. Kemudian ada penetapan harga berdasarkan proyek. Nah, ini disusun berdasarkan harga yang di proyek diterima. Jadi ini biasanya ada bidding ya, artinya beberapa orang atau beberapa vendor itu akan berupaya memenangkan proyek, lalu harganya sesuai dengan proyek yang akan dibuat. Kemudian ada harga berdasarkan bundling ya. Strategi ini diterapkan ketika menawarkan sebuah produk pelengkap. Misalnya gini, kita mau beli sebenarnya kita cuma beli cuci piring aja. Misalnya harga cuci piring itu 1 liter itu 50.000. Tetapi kalau kita beli lengkap dengan deterjen misalnya harganya 75. Jadi kalau 75.000 ditambah 50.000 kan itu 125.000. Tapi kalau beli dua-duanya cuma 100.000. Nah, itu namanya strategi bundling. Nah, kemudian ada juga berdasarkan harga psikologis ya. Psikologis ini terbagi 3 lagi nih. Yang pertama ada yang namanya outpricing, misal harganya 99.999, nggak 100. Jadi seolah-olah itu harga murah nih, belum nyampe 100.000, padahal kan itu sebenarnya sama aja. Yang kedua ada even pricing ya, ini kebalikan dari outpricing, ya udah harga 100.000 tetap harga 100.000. Kemudian ada yang namanya BOGOF atau singkatan buy one get one free. Nah, ini sering nih kita lihat ya, beli satu dapat satu. Tapi hati-hati, ada banyak sekali kalau kita perhatikan beli satu harganya sebenarnya harga yang seperti kita beli. Nah, mungkin itu beberapa penetapan strategi harga yang sering kita dengar dan kita tahu. Nah, Ibu ingin tahu contoh-contoh strategi harga yang pernah Ananda sekalian atau kamu pernah alami dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Jangan lupa di komen. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.